Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir dan batin, serta umur yang panjang dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, kali ini kita kembali dalam program pembelajaran dari rumah, materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tepatnya pada pelajaran 4 dengan tema hidup tenang dengan perilaku terpuji. Adapun yang akan kita pelajari pada pertemuan satu ini yaitu tentang tanggung jawab. Namun sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita membaca doa agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, adapun tujuan pembelajaran pada pelajaran hari ini yang pertama adalah menyebutkan pesan hadis Nabi yang terkait dengan perilaku tanggung jawab. Berikutnya menjelaskan pesan hadis yang terkait dengan perilaku tanggung jawab. Kemudian menunjukkan contoh perilaku tanggung jawab dan mencontohkan perilaku tanggung jawab. Anak-anakku semuanya, agar tujuan pembelajaran ini tercapai, marilah kita simak secara seksama pembelajaran ini agar kita nanti bisa melakukan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Islam menganjurkan umatnya untuk selalu hidup dengan bertanggung jawab, karena perbuatan kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semuanya, apa sih arti tanggung jawab itu? Tanggung jawab berarti berkewajiban menanggung tugas tertentu. Tanggung jawab juga berarti menanggung hasil perbuatan yang telah dilakukan. Perintah tanggung jawab dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW berikut. Kullukum ra'iu wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Artinya, setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Rasulullah di atas mengajak kita berhati-hati dalam bertindak. Setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya tangan,
tidak boleh digunakan untuk mencuri, memukul, ataupun menyakiti teman. Tangan harus digunakan untuk kebaikan seperti menolong teman dan membantu orang tua. Kita punya mulut, tidak boleh digunakan untuk berbicara kotor, mencaci, atau mengejek teman. Mulut harus digunakan untuk kebaikan seperti berkata sopan, berzikir, dan mendoakan orang tua. Demikian pula dengan anggota tubuh yang lain, kita harus menggunakan anggota tubuh untuk melakukan kebaikan. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, perilaku tanggung jawab harus diamalkan oleh setiap muslim dalam keseharian. Selanjutnya, bagaimana penerapan perilaku tanggung jawab? Mari kita simak penjelasan berikut. Pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang sempurna. Manusia memiliki akal, pikiran, dan tubuh lengkap. Semua karena tersebut wajib digunakan dengan baik. Kelak, semua karunia tersebut akan dimintai pertanggungjawaban. Perilaku tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diterapkan dengan ikhlas. Beribadahlah kepada Allah dengan menunaikan sholat fardu, baca dan amalkan ayat Al-Quran dalam keseharian, berbuat baiklah kepada sesama, dan jauhilah perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, berikutnya adalah tanggung jawab kepada orang tua. Kedua orang tua telah berjasa dalam kehidupan kita. Mereka mendidik dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Kita sebagai anak soleh harus berperilaku tanggung jawab kepada orang tua, yakni dengan berbakti kepada mereka. Salah satu contoh berbakti kepada orang tua adalah satu adalah mendengarkan nasihat orang tua. Dua, berpamitan kepada orang tua jika kita akan keluar rumah. Dan tiga, mengucapkan salam dan mencium tangan jika berangkat dan pulang sekolah. Anak-anakku yang berbahagia, berikutnya akan kita jelaskan tentang tanggung jawab kepada diri sendiri. Setiap manusia adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Kita yang memutuskan untuk berbuat baik atau buruk. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan kita. Salah satu contoh tanggung jawab kepada diri sendiri adalah pertama, rajin berolahraga untuk menjaga kesehatan. Sedangkan yang kedua, rajin belajar agar kita menjadi pintar.
Anak-anakku semuanya, berikutnya tanggung jawab terhadap lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi sebagai tempat tinggal manusia. Segala kebutuhan manusia terdapat di alam sekitar. Oleh karena itu, manusia harus menjaga kelestarian alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan merusak lingkungan. Manusia harus menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya. Salah satu contoh tanggung jawab terhadap lingkungan adalah: pertama, menyapu halaman rumah dan sekitar kita. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Berikutnya, anak-anakku semuanya, marilah kita simak tentang manfaat perilaku tanggung jawab. Perilaku tanggung jawab membuat kita akan dihormati orang lain. Kedua, perilaku tanggung jawab membuat kita akan dipercaya oleh orang lain. Adapun manfaat perilaku tanggung jawab berikutnya, kita akan lebih mudah meraih kesuksesan. Manfaat perilaku tanggung jawab berikutnya yakni meningkatkan kehati-hatian dalam bertindak. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, demikian tadi penjelasan tentang tanggung jawab. Selanjutnya, sebagai evaluasi pembelajaran pada kesempatan ini, marilah kalian kerjakan soal-soal berikut ini.
Demikian tadi evaluasi dari pembelajaran ini. Selanjutnya, soal-soal yang kami berikan tadi setelah selesai kalian kerjakan, boleh kalian tunjukkan pada guru pendidikan agama Islam kalian. Dan jika kalian ingin langsung mengetahui nilai kalian, silahkan isikan jawaban kalian pada link yang terdapat pada deskripsi video ini. Selanjutnya, marilah pembelajaran kali ini kita tutup dengan doa setelah belajar. Marilah kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtani fardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, sekian pembelajaran pada kesempatan hari ini. Tentunya jangan lupa subscribe video pembelajaran ini ya, guna penyempurnaan video pembelajaran berikutnya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.